Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke. Pagi, Bu. Masih sedikit ya yang join, baru 12. Baiklah, kita tunggu sebentar. Teman-teman supaya bisa bergabung. Cek dulu kelompok presenter udah ada belum ya? Katarina Clarissa? Katarina Clarissa? Belum ya? Virgi Frisco? Belum. Belum, Bu. Deborah Dwi Kurniawati? Belum juga, Bu. Ini saya coba hubungi mereka. Oh iya. Cornelia Clara? Belum, Bu. Ini Kak Katarina baru masuk. Oh iya. Baru Atika ya? Sama Kak Rina, Bu. Oh, Katarina Clarissa ya? Iya. Baik. Kemudian dari kelompok pembahas, Fikri ya? Ya, hadir, Bu. Fikri bersama siapa saja? Bersama Wayan, Anissa, dan Meta Risma Tika Pasonda. Oke, berempat ya. Oke, baik. Masih 19. Kita tunggu lagi. Gimana, Atika? Anggotanya udah lengkap belum? Belum, Bu. Sebentar, Bu. Oke. Harusnya kelas C itu ada banyak ya, 42 ya? Tadi ada kuliah nggak sebelumnya? Untuk saya tidak, Bu. Oh, enggak. Oh, beda-beda ya. Ini soalnya ada prodi lain juga. Oh, mungkin karena kuliah pertama ya. Yang akan menjadi moderator hari ini siapa? Saya, Bu, Fikri. Oke, Fikri ya. Deborah udah masuk. Deborah, Virgi. Dari kelompok pemateri sudah hadir semua. Hadir, Bu. Oh, sudah. Virgi sudah. Katrina tadi sudah. Deborah. Cornelia Clara? Hadir, Bu. Oh iya, baik. Oke, berarti kelompok pemateri sudah lengkap. Kelompoknya Fikri sudah lengkap juga? Saya tadi lihat sudah sepertinya. Ada Wayan, Meta, Fikri, Ya, sudah. satu lagi? Anissa. Anissa. Sudah lengkap. Oke, sudah lengkap. Oke lah, kalau gitu kita mulai saja. Diskusi kita hari ini tentang statistika dan peluang pada SMP. Karena di SMA juga ada ya statistika dan peluang. Di SD udah ada belum? Belum, Bu. Belum kok. Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah. Sudah ada, Bu. Rata-rata. Ada, Kak. Statistika, tapi kalau peluang belum ada ya, peluang. Iya, peluang belum ada. Kalau statistika sudah. Oke. Fikri yang akan memimpin diskusi hari ini ya sebagai moderator. Oke, silakan Fikri, nanti sebelumnya berdoa dulu ya. Oke, silakan. Baik semuanya, saya akan menjadi moderator pada pagi hari ini, dan sebelumnya sebelum memulai perkuliahan dan mulai diskusi pada hari pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai.
Nah, baik. Sebelumnya kami dari kelompok pembahas ya kan itu ada beberapa tambahan terhadap materi statistika dan peluang. Nah, tambahan berikut bisa disampaikan oleh Wayan. Silahkan Wayan. Baik, terima kasih kepada Fikri. Maaf Ibu dan teman-teman, saya tidak dapat mengaktifkan kamera karena jaringan di sini sepertinya tidak lancar. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas Wayan, silahkan. Terdengar, Wayan. Baik. Saya dari kelompok pembahas akan menyampaikan sedikit tambahan, yaitu pertama, mungkin saran untuk pemateri, sebaiknya di dalam makalah dijelaskan juga mengenai histogram, karena hanya di presentasi atau PPT yang dicantumkan. Lalu, ada tambahan yaitu pada penyajian data, itu lebih baik ditambahkan mengenai tabel, karena tabelnya tidak ditambahkan langsung ke yang lainnya seperti grafik, garis, dan mengenai lingkaran gitu. Selanjutnya juga ditambahkan penyajiannya berupa OGIF. Mungkin hanya itu tambahan dari kelompok pembahas. Terima kasih. Baik, terima kasih Wayan atas tambahannya dan sarannya. Dari kelompok pemateri apakah ada tanggapan? Dipersilakan. Kelompok pemateri ingin meminta maaf kepada Bu Mada dan teman-teman sekalian karena ketidaktelitian kami sehingga lupa memasukkan materi histogram kepada makalah. Mungkin sehabis kelas ini kami akan menambahkan revisi yang dari Wayan sampaikan dan sarankan dan akan dikirimkan kembali ke grup kelas seperti itu. Baik, apa hanya itu saja Atika? Sepertinya hanya itu saja. Baik, saya lanjutkan. Apakah teman-teman jelas tentang materi statistika dan peluang? Apakah ada semacam pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan dengan sepatah dua kata? Nah, saya akan mungkin buka pertanyaan untuk sesi pertama. Dipersilakan 2 pertanyaan. Saya Esther ingin bertanya. Silakan Esther. Saya melihat di bagian histogram kayaknya itu, yang bagian untuk menjadi data jadi bentuk diagram batang diagram batang, dan di situ ada kalimat yang untuk menentukan diagram batangnya itu dia itu pakai batas untuk, setahu saya itu untuk data berkelompok. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan kedua, silakan. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas tentang materi statistika peluang.
Saya mau bertanya. Dipersilakan. Deborah bukan kelompok pemateri ya? Oh, bukan, Bu. Itu Deborah Bukan, Dwi Koran. Bu. Ini Deborah Dwi, Bu, yang kelompok pemateri. Oh ya, sudah. Oke. Yang pertama itu, sebenarnya kuartil itu tuh apa sih? Maksudnya itu kayak, boleh nggak sih dijelaskan secara pakai bahasa yang sederhana, khususnya untuk anak SMP ya? Kayak kuartil tuh sebenarnya apa sih gitu. Terus, satu aja nih, itu dulu. Nanti kebanyakan. Terima kasih. baik, Deborah. Terima kasih atas tanya. Nah, untuk sesi pertama, saya pertanyaan tadi ya kan. Untuk Esther, tadi pertanyaannya tentang histogram dalam diagram batang ya kan. Itu menentukannya itu dengan batas atas kurangi batas bawah ya. Lalu dibagi dengan 0,5, apa benar, Esther? Kebalik, kalau batas atas tuh dikurang 0,5, habis itu batas atas dikurang kebalik ya. Batas bawah dikurangi 0,5, batas atas ditambahin 0,5. Sepertinya seperti itu. Itu bukannya untuk data berkelompok. Tapi ini kan yang masih dipelajari untuk data tunggal. Baik, Sedangkan data berkelompok itu untuk anak SMA setahu saya ya. Baik, terima kasih Esther atas kejelasannya lagi tentang pertanyaannya Esther. Histogram itu tadi yang ditanyakan Esther itu apakah yang materi yang dimasukkan oleh pemateri tentang histogram ya kan itu tentang batas atas yang dikurangi 0,5 lalu batas bawah ditambah dengan 0,5 itu menurut Esther itu adalah data berkelompok, sedangkan yang dijelaskan oleh materi itu dan menurut Esther juga itu adalah yang dijelaskan oleh materi itu termasuk dalam data tunggal. Jadi maksudnya itu apakah benar atau apa ya? Penanya ingin menuntut kejelasan terhadap tabel histogram yang dibuat oleh pemateri. Nah, jadi seperti itu. Lalu untuk pertanyaan Deborah, nah itu contoh ya kan, seperti maksudnya contoh mudah cara menjelaskan kuartil kepada anak SMP. Nah, seperti itu. Kedua pertanyaan berikut dipersilahkan bagi kelompok pemateri menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Esther. Terima kasih Esther atas pertanyaannya. Di sini kelompok menampilkan histogram untuk memberitahu apa perbedaan antara histogram dengan diagram batang. Benar yang dikatakan Esther bahwa histogram itu digunakan untuk data berkelompok. Terima kasih. Baik, apa ada tambahan lagi dari kelompok pemateri? Ya, baik. Sepertinya tidak ada. Apakah dari Esther sudah menjawab pertanyaan? Jawab. Jadi untuk histogram data tunggal ada kan? Persilakan kelompok pemateri menanggapi pertanyaan Esther. Untuk histogram data tunggal itu ada, tetapi memang contoh yang kami sampaikan itu terjadi ketidaksambungan antara materi antara kami ambil. Seharusnya data yang kami ambil adalah data tentang data tunggal, bukan data kelompok seperti itu.
Terima kasih Tika. Tapi itu contoh yang kalian buat data tunggal, tetapi cuma kata-kata pengantar dari histogramnya aja yang salah. Tadi saya cuma komen di situ aja. Terima kasih. Terima kasih Esther. Baik, terima kasih atas diskusinya tadi. Jadi begitu jawaban dari Esther sudah terjawab. Nah, untuk pertanyaan Deborah, apakah kelompok pemateri sudah memikirkan jawabannya? Saya akan menjawab pertanyaan Deborah Fikri. Baik, dipersilakan. Tadi pertanyaannya apa itu kuartil kan? Dengan dijelaskan dengan bahasa yang sederhana. Jadi kuartil itu adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Nah, terdapat 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama, atau biasanya disebut Q1. Yang kedua, kuartil kedua, atau sering disebut Q2 atau median. Yang ketiga, ada kuartil ketiga atau Q3. Begitu. Apakah sudah jelas, Deborah? Baik, sudah dijawab oleh Kurnialia Clara dari kelompok pemateri. Terhadap jawaban Deborah, apakah Deborah sudah jelas atau ada pertanyaan lagi mungkin? Gimana ya? Mungkin nanti biar lebih mudah anak SMP nangkapnya itu kita pakai bantuan ini kayak garis, terus kita bagi kan kuartil itu dibagi jadi 4 bagian. Nah, kita buat garis, terus yang ujung itu data paling awal, yang terakhir itu data paling akhir. Nah, terus kita menjelaskan kuartil 2 itu adalah sama dengan median. Nah, kita untuk lebih mudahnya itu yang pertama-tama kita mencari dulu kuartil keduanya. Nah, setelah itu kan kuartil 1 dan kuartil 3 adalah setengah dari data pertama dan setengah dari data pertama ke median. Nah, sedangkan yang kuartil ketiga itu setengah dari median sampai ke data akhir. Seperti itu, Deborah. Apakah sudah mulai menangkap gimana cara menjelasinnya? Ya, sedikit di sana. Dengan bantuan garis lebih mudah untuk menjelaskan sih, dipaparkan datanya seperti itu. Oke, terima kasih Atika. Baik, ya. Berarti sudah jelas ya, Deborah? Sudah. Baik. Terima kasih atas sesi pertanyaan. Sesi pertama pertanyaan. Sebelumnya, apakah ada tanggapan dari Anda? Baik, kita lanjutkan saja untuk sesi pertanyaan yang kedua. Saya buka mungkin 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan. Persilahkan kalau ada. Kalau masih ada untuk kejelasan atau pertanyaan lain, dipersilahkan. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman?
Dipersilahkan. Oke, aku mau bertanya, kalau misalkan dalam hal ini materi statistikanya buat SMP, aku ambil statistik kayak diagram yang dari koran, itu kira-kira terlalu berlebihan untuk dipelajari oleh anak SMP atau enggak? Kedengeran suaraku kan? Oh, terdengar, Kak. Jadi tadi Kakak pertanyaannya itu semisal kalau mengambil diagram yang dari koran ya, Kak. Itu apakah berlebihan bagi anak SMP? Gitu. Iya, seperti itu. Ya, baik, terima kasih, Kak. Apakah ada pertanyaan lain? Nanti kalau ada saya tambahin. Baik. Untuk teman-teman, apakah selain Kak Andri, apakah ada pertanyaan yang lain? Mungkin sembari nunggu pertanyaan lain, sebenarnya kami belum terlalu memahami pertanyaan dari Kak Andri. Jadi maksudnya mengambil data dari koran itu data apa ya? Kalau di koran kan seringkali ada yang diagram. Pernah lihat kan kayak diagram mungkin model tentang, kalau sekarang kan model kayak penyebaran COVID, ada diagramnya, bentuknya seperti itu. Kalau misalkan zaman pemilu, ada diagram siapa, berapa persennya, seperti itu. Nah, kalau misalkan saya pakai itu untuk menjelaskan, ini yang namanya diagram batang. Bagian ini menunjukkan apa, bagian ini menunjukkan apa, seperti itu. Apakah itu berlebihan? Baik, seperti itu ya. Jadi tadi saya nangkepnya itu apakah tabel ya, jenis diagram atau tabel dan data-data yang ada pada koran itu ya seperti penyebaran COVID, lalu pemilu, hasil pemilu dan lain sebagainya ya kan. Itu apakah jika dibuat materi atau tidak sebagai bahan untuk membahas statistika itu apakah berlebihan? Dan juga saya ingin menambahkan apakah ketika data-data tersebut dibuat soal, apakah itu terlalu berlebihan untuk anak SMP? Dipersilahkan. Mungkin itu saja pertanyaannya. Kalau dari aku enggak, kalau dari aku cuma nanya ini kalau misalkan dijadikan bahan ajar soal apa itu berlebihan statistiknya atau tidak. Itu aja. Oke, baik. Dari Kak Andri itu saja ya. Apakah mengambil data dari koran ya jenis itu apakah terlalu berlebihan untuk dibuat sebagai bahan ajar kepada anak SMP begitu. Iya. Baik. Untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Ya, Fikri, saya mau bertanya. Silakan Renata. Jadi kan di kelompok pemateri menyampaikan bahwa ada pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku pengetahuan atau literatur. Nah, saya ingin bertanya, dapatkah dari kelompok pemateri untuk menyampaikan salah satu contoh pengumpulan data dengan cara membaca buku pengetahuan atau literatur? Terima kasih. Baik, terima kasih Renata atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Aku boleh nanya lagi enggak? Boleh Deborah. Kan statistika tuh mungkin masih ada beberapa hal yang baru bagi anak SMP biarpun udah ada dipelajari di SD kan. Nah, bagaimana cara kalian tuh kayak menjelaskan statistika tuh secara
secara gamblang ya seperti itulah biar dapat dimengerti gitu lah, atau ada menggunakan mungkin pendekatan pembelajaran seperti yang udah kita pelajari mungkin di psikologi atau kayak gimana gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Deborah atas pertanyaannya. Nah, baik, itu untuk sesi pertanyaan, sesi 2 pertanyaan. Untuk yang pertama dari pertanyaannya Kak Andri itu tadi bertanya, apakah jika mengambil data-data dari koran dan media cetak lainnya itu sebagai bahan anak SMP, apakah itu terlalu berlebihan? Lalu pertanyaan dari Renata itu ingin pemateri itu memberi contoh tentang bagaimana cara mendapatkan data dari kajian literatur, ya seperti itu. Lalu pertanyaan dari Deborah itu menyebutkan ingin pemateri itu menjelaskan bagaimana cara menjelaskan materi statistika itu secara simple dan mudah dimengerti bagi anak SMP. Nah, meskipun di SD kan mungkin tidak terlalu banyak dijelaskan tentang materi tersebut. Nah, mungkin kata Deborah tadi mungkin secara psikologi ataupun mungkin pendekatan lainnya. Baik, seperti itu pertanyaannya. Dipersilahkan dari kelompok materi menjawab pertanyaan berikut. Deborah Dwi ingin menjawab, suaranya masih tidak terdengar. Mungkin teman-teman lain bisa membantu atau Sekarang udah kedengaran? Sudah terdengar dengan jelas, Deborah. Dipersilakan. Untuk SMP mungkin koran tuh bukannya berlebihan, cuma menurut aku tuh nggak tepat karena kalau yang di koran tuh kan datanya udah yang data berkelompok gitu loh, sementara kan di SMP datanya cuma data tunggal. Itu aja sih menurut aku. Baik, jawaban dari Deborah Dwi, menjawab pertanyaan dari Kak Andri. Apakah ada tambahan dari kelompok pemateri mungkin? Cukup, Vi. Baik, cukup ya. Apakah dari Kak Andri sudah menjawab pertanyaan dari Kak Andri? Sudah, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Andri. Dipersilakan untuk kelompok pemateri menjawab pertanyaan yang lain. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Soalnya maaf sebelumnya ini saya matikan kamera karena tiba-tiba mati lampu. Jadi koneksinya kurang baik. Nah, terkait pertanyaan Renata tentang contoh di buku ajar. Nah, contoh di membaca buku pengetahuan sebenarnya itu bisa aja
diambil di data dari BPS, Badan Pusat Statistik, terkait contoh-contoh statistik seperti itu. Nah, juga bisa kita mengambil contoh dari jurnal-jurnal. Nah, biasanya kan jurnal itu kan ada menjelaskan tentang satu data, memaparkan satu data, misalkan karena jurnal biasanya berdasarkan penelitian. Mungkin seperti itu, Renata. Apakah ada tambahan dari kelompok? Maksudnya apakah ada tambahan dari Renata? Berarti untuk ya dipersilakan. Maaf Fikri. Ya, berarti untuk pengambilan data dari literatur itu untuk anak SMP bisa kita memerintahkan kepada mereka untuk membaca sendiri atau nanti kita gitu ya yang menyampaikan, kita yang mengambil data dari jurnal kemudian kita sampaikan begitu atau gimana Tika? Untuk anak SMP. Kalau SMA mungkin sudah terbiasa untuk membaca jurnal dan data-data dari Badan Pusat Statistik yang ada gitu. Untuk anak SMP kan mungkin terdengar asing, mungkin ada beberapa yang masih terdengar asing. Itu gimana ya Tika? Mungkin kalau untuk anak SMP kurang tepat mengambil data dari BPS ataupun jurnal karena itu udah lumayan tingkat tinggi. Nah, takutnya malah mereka nggak paham. Nah, mungkin untuk contoh dari pengambilan data anak SMP bisa disuruh dari data sehari-hari yang kontekstual yang sesuai dengan keadaan mereka sekarang. Misalkan data tentang COVID hari ini atau data tentang anggota di kelas, ada berapa siswa perempuan atau siswa laki-laki, seperti itu, Renata. Silakan Renata, tanggapannya gimana? Baik Atika, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Renata atas tanggapannya. Dipersilakan untuk kelompok pemateri menjawab pertanyaan terakhir dari Deborah. Yaitu bagaimana cara menjelaskan secara simpel dan mudah ditangkap oleh peserta didik, terutama anak SMA, tentang statistika. Begitu. Baik, apakah dari kelompok pemateri bisa menjawab? Apakah saya terdengar lagi? Terdengar, sangat jelas. Oke. Mungkin saran dari kami setelah diskusi singkat tadi, cara menjelaskan ke anak SMP itu sejujurnya kan materi statistika itu adalah problem based learning. Nah, jadi biar lebih mudah kita mengenalkan materi statistika ke mereka itu, kita dapat memunculkan suatu masalah tentang statistik yang menuju ke statistika. Seperti itu, Deborah. Baik, apakah Deborah tanggapannya bagaimana? Gimana? Terlalu singkat.
boleh nggak maksudnya itu apa ya? Agak digimanain gitu. Maksudnya itu terlalu singkat gitu. Kayak dikasih contoh deh gitu. Ya seperti itu. Kayak dikasih contoh apa gitu. Baik, itu tadi tanggapan dari Deborah. Apakah ada tambahan kelompok Saya materi? coba menjawab pertanyaan Deborah. Kan pendekatan yang bisa diambil itu contohnya pendekatan problem based learning. Kan itu berangkat dari masalah berangkat dari masalah. Nah, yang bisa kita angkat tuh bisa masalah sehari-hari. Misal kayak mendata berapa berat badan atau tinggi siswa dari suatu kelas. Menurut saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Deborah. Dipersilakan Deborah, apakah ada tanggapannya lagi? Ya, mungkin nanti Bu Niluh bisa menambahkan lagi biar kayak dapat ide gitu. Bu Mada, iya. Bu Niluh, Bu Mada. Baik, mungkin kelompok pemateri mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan dari Deborah. Apakah dari Bu Mada bisa membantu atau mungkin ada tanggapan dari Bu Mada? Dipersilakan. Tanggapan untuk pertanyaan Deborah ini? Iya, Bu. Kalau pendekatan pembelajaran atau model yang bisa digunakan untuk membelajarkan statistika dan peluang di SMP itu tentu banyak sekali, disesuaikan dengan bagaimana karakteristik siswa yang akan belajar gitu ya. Tapi salah satunya tadi sudah disebutkan Atika ya, kalau nggak salah. Salah satunya bisa menggunakan PBL, Problem Based Learning, yaitu berdasarkan masalah. Nah, masalahnya apa? Nah, kalau dalam statistika sendiri masalahnya banyak. Bisa diambil dari koran tadi ya. Mau dari koran online sekarang juga udah banyak sekali kan. Misalnya yang terbaru, data COVID, boleh. Apalagi misalnya habis UN, nah data keterserapan atau daya serap pembelajaran matematika, atau gimana sih rata-rata pembelajaran matematika UN, nah bisa. Terus juga kalau habis penerimaan siswa baru, PPDB itu, penerimaan peserta didik baru, nah itu kan sekarang zonasi ya, nah itu bagaimana persentase yang diterima berdasarkan jarak atau umur. Nah, sangat banyak sekali kalau mengambil contoh-contoh kasus. Selain PBL, dalam PBL kan didahului dengan masalah dan nanti mereka berdiskusi secara kelompok untuk menyelesaikan permasalahan itu menggunakan apa? Alat-alatnya menggunakan statistika. Gitu. Sekaligus sebenarnya kalau menggunakan masalah itu sambil menunjukkan data yang sebanyak itu kalau disajikan secara tunggal itu akan menyulitkan misalnya. Tapi kalau disajikan dalam bentuk diagram batang atau diagram lingkaran atau tabel itu memudahkan dalam membaca. Gitu. Jadi kita sebagai guru atau kalian nanti sebagai guru kalau mengajar siswa tidak hanya sekedar mengajarkan rumus berhitung. Jadi jangan membuat siswa itu seperti kalkulator, kerjaannya ngitung aja, ya enggak? Tapi membangun supaya siswa itu bisa menganalisis data, membaca data. Nah, jadi mereka itu belajarnya berpikir kritis, menganalisis seperti itu, bukan sekedar menghitung. Kemudian memahami masalah, maka penting kan ada literasi matematika, supaya mereka tuh bisa menerjemahkan dari soal cerita atau dari konteks kehidupan sehari-hari menjadi bentuk matematika. Mau pakai pendekatan kontekstual boleh nggak? CTL. Kalau saya sih sepertinya boleh ya. Boleh banget. Boleh. Pakai RME bisa? Bisa, Bu.
Bisa banget. Statistika banyak ya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mau ngambil apa? Data dari BPS sangat bisa. Nah, terus ini ya saya tunjukkan. Mau ngambil data COVID sekarang bisa banget. Kalian tinggal misalnya kalian di daerah mana? Tinggal carilah data COVID-19 di misalnya daerah tempat tinggalmu mana. Oke, sebentar. Saya akan tunjukkan. Nah, karena kampus kita di Jogja, maka kita bisa lihat bagaimana penyebaran COVID-19 di Jogja. Oke, agak lama loadingnya ya. Oke. Share screen saya sudah terlihat atau belum? Belum, saya belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Sudah belum? Di saya masih Masih loading. belum, Bu. Masih muter-muter ya? Iya, Bu, Iya, masih Bu. loading. Iya. Iya. Oke. Baik, gini aja. Saya kirimkan linknya. Kalau misalnya nggak bisa, nanti kalian bisa buka sendiri-sendiri ya. Saya kirimkan di chat. Nah, di sana tuh banyak banget datanya, mau ada bentuk tabel, jelas yang sudah biasa. Kemudian ada bentuk diagram batang, tapi yang ke samping, apa sih namanya? Sebentar. Di pembahasan juga udah ada kan, diagram batang itu ada 2, yang tegak dan yang, nah horizontal ya, sorry. Ada yang diagram batang vertikal, ada yang horizontal. Kemudian ada diagram garis. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Oh, belum ya. Baiklah. Kalian buka sendiri di chat. Sudah, Bu. Oh iya, Sudah kelihatan, Sudah Bu. terlihat, Bu. Udah, Bu. Udah terlihat, Bu. Oke, baik ya. Saya ulangi. Oke, yang kalian lihat apa? Tren kasus konfirmasi per bulan. Oke. Data terkait COVID-19 di Yogyakarta. Pertama ada total konfirmasi, kemudian total subjek, lalu sebaran per kecamatan. Kalian bisa melihat? Belum, Bu. Oh, belum. Nah, kalau sebaran per kecamatan itu, atau kalian buka sendiri di handphone juga boleh. Ini bentuknya apa? Bentuknya adalah diagram batang yang horizontal kan. Ditandai dengan warna. Kalau kuning dirawat, hijau sembuh, merah meninggal. Kemudian, 14. Ada data kami. Oke. Sepertinya dan sebagai. Nah, diagram garis ada tren kasus COVID bulan ini. Oh, per bulan. Kemudian ada dari 22 Maret. Trennya kalau dilihat gimana?
Oke. Saya stop ya share screen-nya. Soalnya lemot sekali jadinya. Internet saya unstable. Jadi nanti kalian boleh melihat sendiri ya data COVID-19 kayak gitu. Sekaligus menjawab pertanyaan dari Andri tadi. Kalau soal-soal atau datanya kita mengambil dari surat kabar itu berlebihan nggak sih? Itu ya tadi pertanyaan Andri kalau nggak salah. Iya, Bu. Menurut saya tidak. Kenapa? Ya biar siswa itu tahu data up to date gitu loh. Oh sekarang yang terjadi apa? COVID kebetulan karena pas belajar di rumah ya. Misalnya pas masuk terus ada fenomena apa gitu. Misalnya Merapi meletus. Nah, pasti kan ada data kan. Data apa kira-kira? Oh data banyaknya pengungsi. Atau lava pijarnya. Atau jarak apa? Itu apa? Awan panas dan sebagainya, pasti banyak data. Nah, nggak apa-apa, supaya mereka itu belajar menganalisis data atau membaca lah, paling nggak membaca data yang ada berdasarkan masalah nyata. Jadi menurut saya ngambil data dari koran atau surat kabar itu nggak apa-apa. Hanya nanti tentu yang ditanyakan itu menyesuaikan soalnya ya, kalau misalnya ditanya rata-rata terlalu sulit, ya yang ditanya jangan rata-ratanya. Misalnya ini data pengungsian Gunung Merapi ya. Berapa misalnya daerah mana yang pengungsiannya paling banyak. Nah, itu kan lebih mudah ya kalau datanya diagram batang. Seperti itu. Jadi pertanyaannya disesuaikan. Nah, kalau rata-rata ribuan dan sebagainya mungkin bisa menggunakan alat bantu hitung. Kayak gitu. Misal pakai kalkulator atau apa. Jadi nggak apa-apa. Supaya siswanya belajar membaca, menganalisis data, tidak hanya sekedar menghitung. Kemudian, tadi Deborah sudah, Andri, terus ada yang tanya, kuartil tadi Deborah juga ya? Sekali iya, Bu. Deborah tanya kuartil itu menjelaskan lebih mudahnya gimana? Kuartil dari kata quart itu berapa sih? 4 kan? Nah sebenarnya kuartil itu adalah data statistik atau data yang ada setelah diurutkan akan dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Jadi pertama kali yang harus dilakukan apa kalau mau menghitung kuartil? Datanya diurutkan dulu kan? Diurutkan. Ya, oke. Misalnya ada banyak data diurutkan. Ini dari yang terendah, min, sampai yang tertinggi, max. Data apapun, mau tinggi badan, mau berat badan, mau data COVID atau apa. Kemudian tengah-tengahnya disebut apa? Median, ya kan? ME. Atau bisa disebut juga Q berapa? Q2. Artinya apa sih? Nilai tengah. Nilai tengah. Oke, selain artinya nilai tengah? 50% dari data. Iya, betul. Ini kan dibagi 2 sama banyak toh? 50% data. Misal ini data apa baiknya? Mau nilai, mau berat badan, tinggi badan? Data apa? Berat badan. Oh ya. Berat badan aja. Biasanya agak sensitif loh, berat badan. Kalau tanya berat badanmu berapa, nggak ngaku kan?
Oke, minimal berapa di kelas? Kira-kira kelas kalian tuh paling kecil berat badannya berapa? 40 kayak ya, 40. Oh, ada ya yang 40? Langsing sekali. Ada, Bu. Oh ya, baiklah. Yang paling besar kira-kira berapa berat badannya? 50 kali. Saya enggak 80. 80, Bu. 80 ya. Saya enggak sebut nama loh ya, ini kira-kira. Terus banyaknya anggota kelas berapa sih? 31. 30 deh. 32. 32. Di kelas ini loh. Di kelas PMAC loh. Oh. PMAC kan banyak nih. Kalau di grup WA aja 44 dikurangi saya dan Bu Niluh. 42 kan? Ada 42 mahasiswa. 42 mahasiswa. Berarti nanti data tengah-tengahnya data ke berapa? Tengah-tengahnya data ke 21, 22. Oke, antara data ke 21 dan 22. Jadi di tengah-tengahnya kan? Nah, misalnya hasilnya itu tengah-tengahnya adalah 52. Artinya apa kalau menerjemahkan? Kan membaca data kan, oh diketahui median atau kuartil 2-nya adalah 52 kilo. Artinya apa? Nah, ini segini itu berapa? 50% kan? Kalian bisa bilang, oh ternyata mahasiswa PMAC 50% mahasiswa beratnya di atas 52. Bisa juga di bawahnya, oh ternyata 50% mahasiswa PMAC beratnya di bawah 52. Misalnya seperti itu. Kemudian ada kuartil kan ada Q1 dan Q3 ya. Q1 letaknya di mana? Antara minimal dan Q2, tengah-tengahnya toh. Di sini ada Q1. Kemudian tengah-tengahnya Q2 dan maksimal ada Q3. Misalnya ini Q3-nya 70. Q1-nya berapa? 45. Berarti artinya apa? Berarti kan ini 25% kan karena dibagi 4. Ini juga 25, ini juga 25, ini juga 25. Berarti kalian bisa bilang apa? Oh, ternyata 25% mahasiswa PMAC beratnya di atas 70 kilo. Wow. Sangat makmur. Atau bisa juga, oh 25% mahasiswa beratnya di bawah 45. Wow, langsing sekali gitu kan. Misalnya seperti itu. Bisa juga pakai yang ini kan, 75 juga boleh. Oh, 75% mahasiswa PMAC beratnya di atas 45 kilo. Misalnya. Jadi dalam membahasakan kuartil tuh enggak sekedar ditanya, Q1 berapa? Q2 berapa? Jangkauan interkuartil berapa? Tapi memberikan makna. Mungkin selama ini kalian cuma disuruh hitunglah Q1, Q2, Q3 gitu ya. Iya, Kalau di Bu. sekolah. Terus udah gitu loh, enggak ngerti kuartil-kuartil itu buat apa. Nah, jadi sekedar belajar tapi tidak bermakna. Wah, belajar bermakna itu teorinya siapa?
Ausubel, Bu. Betul sekali. Wah, dari pemat SMP ke psikologi pemat. Gitu, itu tadi yang kuartil. Kemudian ada Deborah. Kemudian ada Esther tanya tentang histogram ya. Histogram itu sebenarnya di SMP ada atau enggak? Histogram. Atau kalian tahu nggak bedanya diagram batang dan histogram? Bedanya Saya apa? ingatnya ada diagram batang, tapi histogram saya lupa, Bu. Oke. Ingat namanya ya, tapi nggak tahu kayak mana. Padahal kalau orang ingat orangnya nggak tahu namanya kan? Biasanya. Kalau pelajaran ingat namanya nggak tahu bentuknya. Kalau diagram batang udah dicontohkan Atika ya. Kelompok Atika di makalah ada. Bahkan ada 2 jenis diagram batang, yang vertikal dan horizontal. Oke. Namanya diagram batang, berarti harus ada batang-batangnya kan? Gimana? Sebenarnya diagram batang itu memudahkan untuk apa sih? Untuk membaca data, Bu. Oke. Namanya statistika, penyajian data itu fungsinya supaya memudahkan dalam membaca. Betul. Dari diagram batang yang paling mudah dilihat apa? Tingginya, Bu. Oke, bilangnya ini frekuensi ya. Frekuensi. Kemudian ini misalnya apa tadi? Tinggi badan ya. Atau apa nilai lah, nilai aja nilai ya. Nilai mat. Nilai matematika siswa dari berapa nih? Misalnya ini 90, 80, 70, 60, 50, 40. Nah, dari diagram batang ini yang bisa kalian baca apa saja? Carilah informasi sebanyak-banyaknya. Siswa yang mendapat banyak, Bu. Ya? Siswa yang mendapat nilai 60 paling banyak. Misalnya ini berapa ya? 5, 8, ini 15, 18, 20, misalnya ini 25. Atau pakai garis lah biar nggak pusing ya. Kelihatan nggak di tempat kalian warnanya? Kelihatan, Bu. Masih iya. kelihatan, Bu. Kok ya kuning. Oke, baik. Tadi siapa yang bilang tadi ya? Esther kalau nggak salah. Atau siapa? Iya, Bu. Gimana Esther? Dari sini apa yang bisa kamu baca? Siswa yang mendapat nilai 60 paling banyak, Bu, yaitu 25. Siswa yang mendapat nilai 60 paling banyak, yaitu 25 orang. Oke, terus selain itu apa lagi? Nilai 90 adalah yang paling sedikit diperoleh, yaitu 5 orang. Nilai 90 paling sedikit, yaitu 5 orang. Oke, terus ada lagi?
Baru 2 ya tadi. Yang paling banyak 60, yang paling sedikit 90. Terus kelas tersebut ada 91 orang. oh, satu kelas ada 91. Terus Tadi Ibu nilai rata-ratanya gimana? Bisa didapatkan nilai rata-rata, Bu. Oh, rata-rata dihitung ya. Iya. Kalau kita melihat dari diagram batang aja. Nilai min, nilai tertinggi, nilai maksimal. Kemudian frekuensinya, lalu tadi banyaknya siswa tinggal dijumlahkan. Terus apa lagi? Dapat 40 ada 8 orang. Selain mendapat nilai 50 ada 15 orang. 18. Siswa yang mendapat 70 ada 15 orang. Oke. Siswa yang mendapat nilai 80 ada 20 orang. Seperti itu. Oke, jadi bisa dilihat satu-satu. Yang dapat 40 berapa sih? Yang dapat 50 berapa? Yang dapat 60 berapa? 70, 80, dan 90. Kemudian ada lagi nggak? Berarti tadi bisa diperoleh nilai min, nilai maksimal, terus modusnya tahu kan berapa? Modusnya 60. 60, Bu. Terus nilai tertinggi, ini max min itu tertinggi ya, minimal nilainya 40, maksimal nilainya 90, modusnya 60. Lalu siswa paling banyak dapat rata-rata ya. Iya. Paling banyak siswa dapat 60 kan? Ya karena modus tadi. Terus apa lagi? Tadi bisa disebutkan data satu persatu. Yang dapat 40 berapa sih? 5. Yang dapat 50 18 dan seterusnya. Oh, paling sedikit itu dapat apa? Paling sedikit dapat 90. Nah, terus ditambah misal ada KKM 70. Berarti yang lulus berapa? Bisa kan? Yang lulus berapa? KKM 70 berarti lulus 25. 39. 15 tambah 20 tambah 5. 40. Berarti yang tidak lulus? 25 ditambah 18 tambah 8. Sisanya tadi berapa? 90? 91. Ya. Dikurang 40 jadi 51. 51. Oke, gitu. Dan masih banyak lagi kalau digali. Jadi dari melihat data ini, biasakan siswa itu bisa membaca datanya. Enggak sekedar maksimal berapa, minimal berapa, terus udah gitu. Ternyata banyak informasi yang bisa kita gali. Nanti kalau KKM-nya ganti, kalau KKM-nya 65, yang lulus berapa?
Ya tetap 60. Ya tetap 40. 40. Kan 65 di sini di tengah. Nah, oke. Nah, sekarang kalau histogram bentuknya kayak apa? Batangnya saling berkumpul. Iya, Bu, saling berhimpitan. Oke. Beda. Bedanya kalau di histogram batangnya berhimpit. Kenapa berhimpit? Apa cuma dipepet-pepetkan? Atau ada alasannya? Kalau batang itu data tunggal, kalau yang histogram itu data kelompok ya. Oke, Vika ya? Ya, betul Vika. Kalau histogram itu cocoknya untuk data kelompok. Seperti tadi yang ditanyakan Esther. Karena yang ditulis di sini apa? Adalah? Yang koma, Bu. Pakai koma. Pakai koma. Yang ditulis adalah tepi bawah kelas, ya kan? Misalnya apa? Misalnya apa yang cocok dijadikan data kelompok? Ya? Tinggi badan mungkin, Bu. Tinggi badan. Selain itu bisa tinggi badan. Nomor sepatu, Bu. Nomor sepatu. Nilai bisa nggak kalau bentuknya interval, data berkelompok? Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Berat badan bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa. Banyak ya? Bisa. Nah, sekarang kita nilai dulu. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. 6 kelas itu, atau 5 aja deh, biar gampang ya. Nah, misalnya Nah, misalnya ada 5 kelas. Kelasnya dari 0 sampai 20, 20 sampai 40, 40 sampai 60, 60 sampai 80, 80 sampai 100. Nah, berarti yang dituliskan di sini berapa? Kan tadi tepi ya. Tepi itu cara ngitungnya gimana? Esther tadi kayaknya. Saya lupa ingat, Bu. Kurangi 0,5 atau 0,05 ya? Tahunnya 0,5 ya. Kalau tepi batas bawahnya itu ditambah 0,5, Bu. Ditambah atau dikurang? Kalau batas bawah dia ditambah 0,5, Bu, seingat saya. Kalau yang atas baru dikurang 0,5. Kebalik, Bu. Kebalik kayaknya. Ya terbalik. Balik. Ya, berarti. Kali di sini kan ini Iya, Bu, dikurang. Oke. Ini juga saya salah ya. Ini harusnya 21.
Kalau 20 nanti yang dapat nilai 20 masuk kelas ini atau kelas ini, ya kan? Ini juga 41, 61, ini 81 ya, sorry. Jadi kan selisihnya itu berapa toh? 20 dan 1, selisihnya 1, maka nanti tepinya dikurangi setengah. Atau tengah-tengahnya ini loh, berarti ini 20 setengah. Berarti yang ini 40 setengah, 60 setengah, terus 80 setengah. Gitu. Karena ini, jadi sebenarnya tepi itu tengah-tengah antara batas atas kelompok sebelumnya dan batas bawah kelompok itu. Kalau ini kan yang kelompok 1 ya, batas atasnya berapa? 20. Kelompok 2 batas bawahnya 21. Nah, antara 21 dan 20 itu tengah-tengahnya berapa? 20 setengah. Itulah yang dinamakan tepi. Tepi mana? Tepi atas kelas 1 juga tepi bawah kelas 2. Gitu. Nah, terus ini frekuensi masih sama ya seperti tadi. Nah, selain tampilan dari histogram ini, apa yang bisa dibaca? Ada juga yang dikasih seperti ini ya. Biasanya. Dari nilai tengahnya. Dan sebagainya. Nah, yang bisa dibaca dari histogram ini apa? Maksimal minimal bisa nggak dibaca? Kalau modus bisa nggak? Nah, berbeda dengan diagram batang. Kalau diagram batang langsung muncul kan, oh modusnya berapa. Kalau dalam histogram ini, karena dia berupa interval, berarti kan kita harus menentukan selain, oh pada interval ini dan ini, modusnya harus dicari kan, modus data berkelompok ada rumusnya lagi kan. Gitu. Iya, Bu. Terus habis itu kalau rata-rata juga harus dicari. Nah, kalau ini data nilai tengahnya, bisa juga dicari rata-ratanya. Langsung dikalikan dengan frekuensi dan sebagainya. Nah, kalau untuk SMP, histogram ini belum ya. Mulainya dari SMA, karena di SMP itu masih data tunggal. Kalau SMA sudah mulai data berkelompok. Oke, begitu. Terus tadi pertanyaannya siapa lagi ya? Sudah belum ya? Sudah semua belum pertanyaannya terjawab, Fikri? Sudah, Bu. Tapi untuk yang Renata itu bagaimana cara itu apa tadi? Mengumpulkan data melalui kajian literatur. Oh, gitu. Tadi sudah dijawab kayaknya. Ya. Kalau dari kajian literatur, nah kalau untuk SMP, guru dulu yang mencarikan, terus siswa lebih ke membaca data, menganalisis gitu ya. Kalau untuk mencari sendiri mungkin dari koran sih nggak apa-apa. Tapi kalau dari jurnal atau apa tadi?
hasil penelitian orang lain sepertinya masih agak kesulitan. Jadi kalau anak SMP disuruh cari data dari koran nggak apa-apa. Pasti mereka bisa kalau dari koran. Tuh. Jadi ya tinggal disesuaikan jenjangnya aja. Jadi yang perlu ditekankan dalam mengajar statistika dan peluang itu apa? Baik kalau dimulai dari masalah nyata ya, dari soal kontekstual sehingga mudah dipahami. Terus tadi statistik udah banyak dibahas, peluang nggak ada yang tanya ya? Iya Bu, nggak ada. Nah, peluang itu baiknya langsung praktek. Jadi jangan hanya bercerita, melempar satu koin dan satu dadu. Nah, baiknya langsung siswanya bawa dadu sama koin, praktek. Hasilnya pasti nggak sesuai. Peluang munculnya 1/6. Jangan-jangan selama percobaan nggak muncul itu. Kata dadu 1. Ya nggak? Nggak apa-apa. Nah, nanti kalian di sana menjelaskan ada 2, peluang empirik dan peluang teoritik. Sini udah ada belum ya tempat Atika ya? Peluang empirik dan belum, Bu. Wah. Nah, perlu dijelaskan nanti walaupun nggak sedetail kalau udah kuliah ya. Peluang empirik itu apa sih? Oh, peluang berdasarkan hasil percobaan. Jadi, kalau kamu melempar dadu sebanyak 6 kali, munculnya 1 berapa kali? Nggak ada, Bu. Padahal harusnya menurut teori 1/6 kan. Terus munculnya mata dadu 2 berapa? Oh, saya 2/6. Loh, malah 1/3. Nah, munculnya dadu 3 berapa? Nah, nggak apa-apa. Nah, nanti dari hasil percobaan kan mesti setiap kelompok beda-beda ya. Tergantung hasil pelemparan kan. Nah, namanya peluang empirik itu peluang berdasarkan hasil percobaan. Sedangkan kalau teoritik berdasarkan kemungkinan. Sudah tahu kan? Kemungkinan munculnya 1 ya sekali dan sebagainya. Kapan peluang teoritik akan sama dengan empirik? Kalau percobaannya dilaksanakan berulang-ulang sampai ribuan kali, kalian bisa mendapatkan hasil yang sama dengan peluang teoritik. Nah, biasanya ya udah Bu, aku percaya aja. Ya, itu sebagai apa ya? Jadi biar nggak ngeyel tapi nggak ngerti itu. Biar dia tahu, oh ya namanya pelemparan suatu percobaan itu memang kadang tidak sesuai dengan teorinya, tapi kalau itu dilaksanakan berkali-kali, maka akan mendekati hasilnya sama dengan peluang teoritik. Tuh. Kartu bridge juga bawa, bukan untuk main remi ya, untuk membelajarkan peluang. Berapa peluang munculnya gambar hati atau apa waru. Di tempat kalian istilahnya mesti beda-beda kan tiap daerah. Nah, itu nggak apa-apa untuk praktek peluang. Tuh. Jadi benar-benar dipraktekkan. Jadi biar bisa mendata apa sih ruang sampel, titik sampel, tidak sekedar teori. Ruang sampel adalah bla 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 bla. Tapi biar praktek langsung. Nah, di tempat Atika sudah ada pengertian ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Kemudian ada kejadian apa? Oh, komplement. Definisi peluang. Nah, kemudian ada frekuensi harapan ya. Nah, itu bisa ditambahkan di tempat Atika. Kemudian cara mencari banyaknya ruang sampel. Kalau dadu, 2 dadu gampang, 36. Kalau 3 koin misalnya, ruang sampelnya apa aja sih? Nah, bisa pakai diagram pohon, ya kan? Nah, ini perlu ditambahkan, kelompok pemateri belum ada. Kalau 2 koin dan 1 dadu gimana? Misalnya gitu. Terus selain koin dan dadu tentu peluang tuh soalnya banyak. Boleh tentang bola, mau pakai kartu bridge. Nah, itu supaya siswa tahu bagaimana mencari banyaknya ruang sampel. Gitu sih. Yang perlu ditekankan dari peluang. Kalau statistika, tekankan bagaimana siswa bisa membaca dan menganalisis data, tidak sekedar menghitung. Mereka bukan mesin hitung ya.
Bisa ngitung apa rumus tapi nggak ngerti gunanya. Nah itu jadi tidak bermakna belajarnya. Oke baik, masih ada 10 menit dan ada latihan soal dari kelompoknya Fikri. Maka untuk pertemuan Zoom diskusi hari ini cukup, dilanjutkan dengan latihan soal dari kelompok Fikri. Terima kasih Fikri sudah menjadi moderator hari ini. Terima kasih teman-teman atas diskusinya. Kita lanjutkan melalui WA Group. Selamat siang. Ya, terima kasih Bu. Siang Bu, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.